Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, tidak lupa pula kita sanjungkan kehadiran lindungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'allif hadzal kitab Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari. Yang itu betul? Wa fil khabari, dan di dalam satu khabar, anin Nabi alaihi salam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Rasulullah telah bersabda, lailatu asra bi ilas sama, pada malam diperjalankan denganku ke langit, arada ala jami'il jinani, melihat aku kepada seluruh surga. Fara'aitu fiha arba'atu anharin, maka aku melihat di dalam surga 4 sungai. Nahrun min ma'in ghairi asinin, satu sungai dari air yang tiada berubah bau dan rasanya. Wa anharun min labanin, dan satu sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tiada berubah rasanya. Wa nahrun min khamrin, dan satu sungai dari khamr,
wa nahrun min asalin, dan satu sungai dari madu, musaffa, yang bersih. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamri lazzatin lis-saribin wa anharun min asalin musaffa. Al-ayah. Fiha, di dalam surga, anharun, terdapat sungai-sungai, min ghairi asinin, dari air yang tiada berubah warna dan baunya, wa anharun min labanin, dan satu sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tiada berubah rasanya, wa anharun min khamri lazzatin, dan satu sungai dari khamr yang lezat, lisyaribin, untuk orang-orang yang meminumnya, wa anharun min asalin musaffa, dan satu sungai dari madu yang jernih atau yang bersih. Faqultu ya Jibril, min aina taji'u hazhil anhar. Maka aku bertanya, wahai malaikat Jibril, min aina, dari mana, taji'u, datang, hazhil anhar, sungai-sungai ini, wa ila aina tazhabu, dan kemana dia pergi. Qala Jibril alaihi salam, maka berkata malaikat Jibril alaihi salam, tazhabu ila haudil kausari, perginya ke telaga Kausar. Wala nadri min aina taji'u, dan tiadalah kami mengetahui dari mana datangnya. Fasallallahu ta'ala ayyu allimuka au yurika fada'a rabbahu. Maka bertanyalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau mengetahui atau melihat. Fada'a rabbahu, maka berdoalah engkau kepada Tuhannya. Faja'a malakun, maka didatangkan seorang malaikat. Fasalima ala Nabi alaihi salam, maka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan malaikat itu berkata, ya Muhammad, ghamadu ainaika, wahai Muhammad, ghamadu ainaika, pejamkanlah kedua matamu. Faghamadtu aini, maka aku memejamkan mataku. Summa qala, kemudian malaikat itu berkata, iftah ainaika, buka matamu. Faputihat, maka aku, fafutihtu, maka aku membuka. Faizan ana inda sajaratin, maka tiba-tiba aku berada di sisi satu pohon. Wa ra'aitu qubbatun min durratin bayda, dan aku melihat satu kubah dari mutiara yang berwarna putih. Walaha babun min yakut, dan padanya, nyanya itu kubah, terdapat pintu dari intan yakut akhdorun, yang berwarna hijau. Wa kubluhu min zahabin ahmarin, dan gemboknya dari emas yang berwarna merah.
lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi, andaikan dikumpulkan apa-apa yang ada di dunia dari bangsa jin dan manusia, waqifu ala tilkal kubbati, dan berhenti di kubah itu, lakanu mislu tayri jalisin ala jabalin, niscaya jadilah mereka seumpama burung yang hinggap di atas gunung. Fara'aitu hazil anharul arba'at, maka aku melihat sungai-sungai yang 4 ini, tajri min tahti hadhil qubbatu, mengalir dari bawah kubah ini. Falamma aradtu an arji'a, maka tatkala aku berkeinginan untuk pulang, qala li malakun, berkatalah kepadaku malaikat, lima la tadkhulu fil qubbati, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah? Qultu, maka aku menjawab, kaifa adkhulu wa babiha maqfulun, bagaimana aku masuk dan pintunya itu digembok? Qala, berkata malaikat, ibtahahu, engkau dapat membukanya. Qultu, aku bertanya, kaifa ibtahahu, bagaimana aku membukanya? Qala, menjawab malaikat, miftahahu biyadika, kuncinya ada di tangan engkau. Qultu, aku menjawab, qultunya itu Nabi, wa ma huwa, dan apakah kuncinya? Qala, dijawab oleh malaikat, bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minhu, maka tatkala aku mendekati dari pintunya, qultu, aku berkata, bismillahirrahmanirrahim, fanfatahal qublu, maka terbukalah gembok. Pada khaltu fil qubbati, maka aku masuk ke dalam kubah. Fara'aitu hazihil anhar, maka aku melihat sungai-sungai ini, tajri min arba'ati arkanil kubbah, mengalir dari 4 pojok kubah. Falamma aratul khuruj minal kubbati, maka tatkala aku berkeinginan keluar dari kubah, qala li zalikal malak, maka berkata yang demikian itu oleh malaikat, hal nazarta, apakah engkau sudah melihatnya? Waro'aita, dan engkau sudah melihat? Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Qala li, maka berkata lagi kepadaku malaikat, unzur saniyan, lihatlah yang kedua kali. Falamma nazartu, maka tatkala aku memandang, ro'aitu, aku melihat maktuban tertulis, ala arba'ati arkanil kubbati, atas 4 pojokan kubah, bismillahirrahmanirrahim, tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahrul ma, dan aku melihat sungai air, yakhruju min mimi bismillah, keluar dari huruf mim bismillah. Wa nahrul labani, dan sungai madu dan sungai susu, yakhruju min ma'illahi, keluar dari haknya huruf Allah. Wa nahrul khamri, dan sungai khamr, yakhruju min mimir rahman, keluar dari huruf mim lafaz ar-rahman. Wa nahrul asali, dan sungai madu, yakhruju min mimir rahim, keluar dari huruf mim lafaz ar-rahim. Fa'alimtu, maka aku mengetahui,
Inna aslu hazil anhar, sesungguhnya asal sungai-sungai ini al-arba'atu yang 4 minal basmalati, dari kalimat basmalah. Faqalallahu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Muhammad, man zakaroni bihazil asma, siapa saja yang mengingat aku dengan nama-nama ini, min ummatik, dari umatmu, faqala, maka aku berkata, faqala, maka telah berkata, biqalbin khalisin, dengan hati yang ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, saqaituhu min hazihil anhar, niscaya akan meminumnya dari sungai-sungai ini, al-arbah yang 4. Summa innallaha ta'ala, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yusqa ahlul jannah yaumas sabti, akan diminumkan ahli surga pada hari Sabtu. Min ma'il jannati, dari air surga. Wa yaumul ahadi, dan hari Ahad, yasrabuna min asliha, mereka akan meminum dari madunya sungai. Wa yaumul isnaini, dan pada hari Senin, yasrabuna min labniha, mereka akan meminum dari susunya sungai. Wa yaumas salasa, dan pada hari Selasa, yasrabuna min khamriha, mereka meminum dari khamrnya. Wa iza sarabu, dan apabila mereka meminum, sakaru, mereka semua mabok. Wa iza sakaru, dan apabila mereka mabok, toru alfa amin, maka terbang 1000 tahun. Hatta yantahu ila jabalin azim, sehingga mereka sampai ke gunung yang tinggi. Min miski, dari misik, azfarin khalisin, dari minyak zafar yang murni. Yakhruju salsabil, akan keluar salsabil, min tahtihi, dari bawahnya. Nyanya itu gunung, kitabnya. Fayasrabuna, maka mereka meminum, minhu, darinya. Wazalikal yaumul arba, dan begitu juga pada hari Rabu. Summa yatiruna alfa amin, kemudian mereka terbang 1000 tahun. Hatta yantahu ila qasrin munifin, sehingga sampai mereka ke satu bangunan yang megah. Wafihi, dan pada bangunan itu, sarorun marfu'atin, atau sururun marfu'atin, terdapat singgasana yang tinggi. Wa aqwabu maudu'atin, dan gelas-gelas yang didekatkan. Kama fil ayat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat. Fayajlisu, maka mereka duduk, kulla wahidin, tiap-tiap seseorang, minhum, dari mereka, ala saririn, atas singgasana. Fayunazzilu alaihim, maka didatangkan atas mereka, sarabun zanzabil, minuman zanzabil. Fayasrabuna, maka mereka semua minum, minhu, darinya. Wazalikal yaumul khamis, dan demikian juga pada hari Kamis. Summayatiru alaihim, kemudian mereka terbang, goimin abiyadin, di mega yang putih, alfa amin, 1000 tahun. Jawahirun, yang dihiasi permata. Yata'allaqo, tergantung, bikulli jauharin, dengan tiap-tiap permata,
huraun, bidadari. Sumayatiruna, kemudian mereka terbang alfa amin 1000 tahun, hatta yantahu ila maq'adi sidqin, sehingga sampai kepada tempat duduk yang tinggi. Wazalika yaumul jum'ati, dan begitu juga pada hari Jumat, fayaquduna ala ma'idatil khuldi, maka mereka duduk di atas hidangan yang kekal. Fayanzilu alaihim, maka diturunkan atas mereka rahiqim mahtum, rahiqim mahtum bi khitamil miski, dengan bau misik. Fayukassiruna khitamahu, maka mereka membuka segelnya. Wayusabbuna, dan mereka semua meminumnya. Qala alaihi salam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa humul ladzina ya'maluna sholihat, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, wa yajtanibunal ma'asi, dan mereka semua menjauhkan kemaksiatan. Titik. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari bab yang ke-44. Yang pada malam hari ini kita akan melihat tentang bagaimana keadaan para penghuni surga, di mana mereka nanti diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 sungai yang disediakan bagi mereka. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, tertera di dalam satu khabar yang sumbernya adalah dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat diberjalankan, yang kita kenal dengan peristiwanya, namanya peristiwa Isra wal Mi'raj, dan ini diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Kita sering dengar ayatnya. Kata Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah begitu. Ya. Ini ketahuan namanya, kagak pernah baca Quran. Basir. Kalau bahasa kitanya, Allah memberitahukan kepada kita, subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memberjalankan hambanya. Maksud daripada ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, dan itu sah-sah saja. Beda dengan kita sebagai manusia, sama sekali tidak berhak untuk memuji diri sendiri. Kenapa? Karena kalau manusia memuji dirinya sendiri, namanya kepedean. Banyak kayak begitu? Banyak. Padahal ketika dia memuji dirinya sendiri, orang lain belum tentu setuju. Jangankan Allah, orang lain saja belum tentu setuju. Ada yang nyaut ya sambil mesem. Ada kan? Ada yang nyaut iya bibirnya sambil nyungging dikit. Ada kan? Ada yang nyaut iya sambil tawa. Ekspresinya beda-beda. Tapi ketika Allah memuji dirinya sendiri, sah-sah saja dan gak ada masalah. Kenapa? Karena memang hanya Allah yang berhak dipuji. Makanya diawali ayatnya tadi, subhanallazi, maha suci Allah yang telah memberjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah nggak pernah minta, dan Rasulullah nggak pernah mengharapkan itu. Tapi kemudian Allah berkehendak, sah-sah saja. Dan inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Allah kepada hambanya baginda Rasulullah? Asra, diberjalankan.
Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barokna haulahu, yang memang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Sehingga dikatakan tanahnya namanya tanah haram. Terus rumahnya baitulnya namanya Baitul Muqaddas, yang disucikan. Itu jelas. Dan kesemuanya ini, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam peristiwa ini Isra wal Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan kepada baginda Rasulullah, linuriyahu min ayatina, kata Allah, kami ingin memperlihatkan kepadamu Muhammad min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, karena Allah yang maha mendengar, Allah pun yang maha melihat. Artinya apa? Di situ Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Di antaranya baginda Rasul dinaikkan dari langit pertama hingga sampai langit yang ketujuh. Nah, dalam peristiwa inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun sekaligus memperlihatkan kepada baginda Rasul yang namanya surga. Ditunjukkan tuh semuanya. Nah, dalam menunjukkan surga ini, seluruh surga tuh diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Nabi melihat surga itu bagaimana. Dan ternyata aku melihat, kata baginda Rasul, di dalam surga ada 4 macam sungai. Ada 4. Kalau di dunia ya begitu, cuma 1. Sungai yang pertama, kata baginda Rasul, adalah sungai min ma'in, air biasa. Cuma airnya ini min ghairi asin, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Beda dengan yang namanya sungai air di dunia. Kita lihat tuh dulu Kali Gedeng. Tahu Kali Gedeng? Dulu jernih betul. Sekarang jangankan orang mau berenang, apalagi minum, udah nggak mungkin. Baunya, rasanya berbeda, yang namanya sungai dunia. Dulu sungai-sungai di tempat kita masih layak untuk minum, untuk mandi, cuci dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada yang mau nyuci di sungai. Nah, ini sungai yang pertama tuh di dunia. Seperti itu. Di surga ada sungai seperti itu, tapi bedanya nggak pernah berubah rasa dan warnanya. Baunya juga sama. Kemudian sungai yang kedua adalah min labanin, yaitu sungai susu. Ditambah lagi lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah rasanya. Beda dengan susu di dunia. Susu di dunia kalau kita taruh kelamaan, beda nggak rasanya? Beda. Ya. Tapi yang namanya sungai susu di surga, lam yataghayyar ta'mu, tidak akan berubah rasanya, tetap begitu saja. Dan sungai yang ketiga adalah min khamrin, yaitu sungai khamr, yang ketika mereka meminumnya memang memabukkan. Bahasa anak sekarang ngeplay, kan gitu kan? Kalau ngeplay sekarang itu kita minum khamr cuman angan-angan doang, pikirannya doang yang ngeplay. Tapi nanti ketika meminum khamr di surga ini, ngeplay beneran, orangnya terbang. Hebatnya, mabuknya kayak begitu. Kalau di dunia mabuk sih mabuk, cuma mabuknya gak jelas. Jalan
udah kayak orang ayan, ngomong udah kayak orang gila. Itu kalau minum khamar Nah, kalau minum khamar di surga beda, nggak seperti itu. Dan sungai yang selanjutnya adalah min asalin, yaitu sungai dari madu musaffa, yang sudah disaring, yang sudah dibersihkan betul-betul murni. Kita nih di dunia aja minum madu murni rasanya beda, menyegarkan di badan. Tapi kalau minum madu yang udah campuran gula Jawa, gula pasir, apalagi ini sudah berbeda. Inilah yang dikatakan madu sungainya adanya di surga. Dan ini semuanya sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, fiha anharun min ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamri lazzatin lisaribin wa anharun min asalin musaffa. Kata Allah begitu. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sungai-sungai yang ada di dalam surga. Maka ketika aku melihat itu, kata baginda Rasul, aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihis. Kata baginda Rasulullah, ya Jibril, min aina taji'u hazil anhar? Ini sungai datangnya dari mana? Sama seperti di dunia. Kita nanya nih, ini sumbernya dari mana nih sungai? Kita pengen tahu dari mata air pegunungan mana, biasanya begitu. Atau dari tempat mana dia berasal. Nah, Rasulullah juga sama. Beliau pengen tahu dari mana asalnya sungai-sungai ini. Kok bisa seperti ini bahasanya. Kemudian Nabi bertanya, wa ila aina tazhabu? Dan sungai-sungai ini bermuaranya kemana perginya? Karena biasanya begitu kan? Air sungai ini muaranya ke laut, itu pasti. Dan Nabi juga pengen tahu asalnya dari mana sehingga mengalir, kemudian sampainya di mana, kan begitu. Dijawab oleh malaikat Jibril alaihis. Kata beliau, tazhabu ila haudil kausar. Kalau perginya sih muaranya itu ke telaga Kausar. Telaga Kausar telaga apa? Telaga milik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesana semuanya. Cuma kata malaikat Jibril, wala nadri min aina taji'u. Kami tidak tahu dari mana asalnya sungai-sungai ini. Bayangin, malaikat Jibril aja nggak tahu. Kalau muaranya kemana itu tahu. Dan kita biasanya begitu. Sungai ini nih pasti ngalirnya ke laut. Laut mana? Laut ini, kan begitu kita ngomongnya. Cuma kalau ditanya asalnya dari pegunungan mana, kita kebanyakan juga kagak tahu. Malaikat Jibril juga sama. Mengalirnya kemana, bermuaranya, tapi asalnya dari mana, ini malaikat Jibril nggak tahu. Maka akhirnya disarankan oleh malaikat Jibril, fas'alillahu ta'ala ayu allimaka au yurika. Kalau engkau pengen tahu Muhammad, maka mintalah kepada Allah agar diperlihatkan dari mana sungai ini mengalir. Pada Rabbahu, maka berdoalah baginda Rasul kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai berdoa, Faja amalakun, tiba-tiba datang seorang malaikat. Fasalima ala nabi, dan langsung mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat ini kemudian nggak pakai banyak cincong lagi. Langsung malaikat ini berkata, ya Muhammad ghamdu ainaik. Wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Dan Nabi pun nggak pakai rewel lagi. Waghamattu aini, maka aku pun memejamkan mataku, kata baginda Rasul. Selesai dipejamkan, qala, kemudian malaikat itu berkata, iftah ainaik, bukalah sekarang kedua matamu. Fafatahtu, maka aku pun membuka mataku, kata baginda Rasul. Faizan anain di sajaratun, tiba-tiba aku kaget karena aku sudah berada di bawah pohon.
Wa ra'aitu qubbatun min durratin baydo, dan aku melihat ada satu kubah yang terbuat dari intan yang berwarna putih atau mutiara yang berwarna putih. Dan di kubah itu wala hababun min yaqutin akhdar, terdapat satu pintu yang dibuat dari intan yakut berwarna hijau. Wa qubluhu min zahabi ahmar, namun pintunya digembok dengan satu gembok dari emas yang berwarna merah. Nah, Nabi ini kaget. Ya, kenapa? Karena tiba-tiba sudah ada di tempat begitu. Dan kata baginda Rasul, andaikan apa yang ada di dunia termasuk bangsa jin dan bangsa manusia ditaruh tuh di kubah tersebut, niscaya mereka cuma seperti burung yang duduk di atas gunung. Bahasanya, kubahnya segede gunung, orang-orang yang ada di kubah itu kalau ditaruh termasuk bangsa manusia semuanya dan bangsa jin, itu seperti burung yang nemplok di atas gunung. Kubahnya segede apa? Karena kita nih ada gunung, kemudian ada burung di situ, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, cuma suaranya doang. Gedenya nih kubah sebesar apa? Kalau manusia, jin saja dikumpulkan semuanya, itu cuma segitu. Nggak kelihatan, cuma kayak titik aja kelihatan. Ini kalau di gunung ada burung juga kita nggak lihat apa-apa. Burungnya mana kira-kira, kan gitu. Yang kelihatan cuma pohon saja. Kecil betul. Artinya apa? Kubah ini betul-betul gede, besar betul. Sehingga Nabi pada saat itu mengumpamakan seperti itu. Dan kemudian aku melihat sungai yang 4 tadi mengalir dari bawah kubah tadi. Ternyata sumbernya dari kubah itu, yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Karena aku sudah tahu, kata baginda Rasul, maka aku mau balik aja udah. Kenapa? Udah ketahuan kan? Sumbernya dari mana, kemudian nanti bermuaranya kemana, Nabi udah tahu. Udah, Nabi pengen balik. Tiba-tiba malaikat ngomong. Kata malaikat, lima la tadkhuli fil kubah. Wahai Muhammad, apa engkau kepengen masuk ke dalam kubah? Nah, kemudian Nabi nanya, kaifa adkhulu wa babiha maqfulun. Bagaimana aku bisa masuk sedangkan pintunya digembok. Ini Nabi. Ya. Maka kemudian malaikat ini berkata, ittahahu, engkau dapat membukanya Muhammad. Nah, Nabi bingung. Kaifa ittahahu, bagaimana mungkin aku bisa membukanya? Kenapa? Karena Nabi pada saat itu tidak membawa apa-apa. Dan di tangan Nabi nggak ada apa-apa. Bagaimana mungkin gembok ini bisa terbuka? Maka akhirnya dijawab oleh malaikat, miftahahu fi yadi, kuncinya ada di tanganmu Muhammad. Qultu wa ma huwa, Nabi heran dan Nabi bertanya lagi, apa kuncinya? Wa qala, dijawab oleh malaikat ini, bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasul. Baginda Rasulullah mendekati pintu tersebut dan mendekati gemboknya. Kemudian Nabi berkata, bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga terbukalah gemboknya dan kemudian Nabi masuk ke dalam kubah. Dan ketika Nabi berada di dalam kubah ini, Nabi melihat sungai-sungai itu berjalan dari 4 pojok kubah. Tiap-tiap pojok kubah ini disitulah mengalir. Jadi sungai air, sungai susu, sungai madu, sungai homer. Nabi melihat dari 4 pojok yang ada.
Yang ada. Nah, setelah itu Nabi pun mau keluar dari kubah itu. Ditanya lagi sama malaikat yang tadi, Muhammad, apakah kau sudah memandang dan sudah melihatnya? Kata Nabi, iya, aku sudah melihatnya. Sungai-sungai tadi mengalir dari tiap pojok. Malaikat ini berkata lagi, unzur saniyah, coba lihat lagi yang kedua kali. Dan ketika Nabi melihat, ternyata di kubah ini tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi perhatiin betul tuh. Di kubah ini tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata sungai-sungai ini keluarnya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sungai air keluar dari huruf mim pada lafaz Bismillah. Nah, mimnya bolong nggak? Mimnya bolong nggak? Nah, dari situ keluarnya ternyata sungai air dari kalimat Bism. Kemudian sungai susu keluar dari huruf ha pada lafaz Allah. Allah haknya bolong nggak? Bolong. Dari situ keluar sungai susu. Dan kemudian sungai Khomer keluarnya dari huruf mim pada kalimat Ar-Rahman. Huruf mimnya bolong nggak? Bolong. Dari situ keluar. Dan kemudian sungai Madu keluar dari huruf Ar-Rahim, yaitu huruf mimnya. Ya, dari situlah ternyata keluarnya sungai-sungai ini dari dalam kubah. Maka akhirnya Nabi mengetahui asal usul sungai ini ternyata dari kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksud daripada ini, jangan sekali-kali meremehkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata baginda Rasul, siapa saja orangnya yang melakukan amal baik tanpa diawali dengan basmalah, maka perbuatan itu terputus dari rahmat Allah. Perbuatan itu menjadi sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata baginda Rasul. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini begitu banyak disabdakan oleh baginda Rasulullah. Kalau kalian mau lihat, ada di dalam kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis tentang fadilah atau keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Itu belum seberapa. Masih banyak lagi kelebihan-kelebihan daripada Bismillahirrahmanirrahim.